Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ya. Ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kita sekalian. Dan selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur. Di nama Tuhan mari kita bersatu hati, kita berdoa dan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kalau pada jam sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, bahwa kami terus Tuhan melekat dengan-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Karena dekat dengan-Mu Tuhan ada ketenangan, ada kebahagiaan Tuhan. Biarlah kami senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami mempunyai Tuhan Yesus, kami mempunyai segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau senantiasa beracara atas kami, biarlah Kau berkarya atas kami Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang datang Tuhan. Mungkin ada yang menghadapi masalah atau sakit penyakit, bersama-Mu Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Kau pasti menolong setiap kami. Setelah Tuhan menyerahkan akan saudara kami ya Tuhan yang masih di dalam perjalanan, ya Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat, untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, para hamba-Mu yang melayani juga urapi dengan urapan yang baru, supaya ada suasana surga turun di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat sore hari. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berani mengucapkan syukur. Amin Tuhan Yesus. Kau begitu ajaib. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
kami selalu bersyukur Tuhan. Alamat alamat Yesus. Makasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu semuanya karena kasih kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah memberkati kami, Engkau telah bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jadi dikatakan Tuhan menetapkan lama-lama orang yang berkat satu dengan pemerintah, karena Tuhan menetapkan lama. Mari tetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia tak sampai terdekat, satu hal menawar.
senantiasa menopang dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mau siapkan dalam mata kita tertuju kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarkan senantiasa mengucapkan syukur. Makasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.
bukan hanya kami katakan lewat kata-kata dalam pujian yang kami naikkan, tapi biarlah ini keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Kami sungguh bersyukur dan beribu-ribu syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, di mana oleh kasih anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami sadar kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, karena belas kasihan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada sore atau malam hari ini sungguh kami rindu sekali Tuhan untuk kembali datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Kami rindu ada pertemuan yang khusus dengan Engkau. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami yakin kehadiran Tuhan di tempat ini pada malam hari ini akan melawat kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu, biarlah Engkau berkarya lebih dan lebih lagi dalam kami. Karena kami ingin lebih melekat berpaut kepadamu. Karena Engkau Bapa yang sungguh baik, yang mengasihi kami, yang tahu setiap situasi keadaan kami apapun. Dan kami yakin janji-Mu bagi setiap kami, itu tidak pernah Tuhan ingkari. Ada kepastian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tapi itu Tuhan, malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami supaya benar-benar Tuhan mau berkarya lewat kebenaran firman yang akan kami terima. Karena kami tahu firman Tuhan itulah kekuatan kami. Firman Tuhan itulah menjadi penolong bagi kami. Firman Tuhan yang menunjukkan jalan dalam hidup kami. Firman Tuhan juga yang mendidik kami, menuntun kami dalam seluruh kehendak Allah yang sempurna. Dan firman Tuhan juga yang mendidik setiap kami, sehingga proses demi proses yang kami jalani, kami boleh melihat di dalamnya ada anugerah Tuhan yang besar. Amen. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan, supaya mata iman kami tidak hanya melihat persoalan, masalah, tantangan, tapi di balik semuanya itu kami melihat kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Urapi kami sekalian Tuhan, supaya nanti firman Tuhan diberitakan tidak ada satupun yang tidak bisa menerima firman, tetapi semua terbuka mata hati kami, sehingga ketika firman Tuhan datang, kami terima dengan iman, kami mau merenungkannya, kami mau melakukannya, karena kami ingin hidup berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir atas hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah persiapkan firman yang Engkau akan sampaikan. Itu adalah isi hati Tuhan. Bawa kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan, dan hidup kami boleh berjalan sesuai isi hati Tuhan. Pesan Tuhan kami terima dengan sepenuh hati kami, dan kami rindu dengan pertolongan Roh Kudus kami mau belajar melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkarya terus Roh Kudus sampai pada akhir ibadah kami. Kami boleh pulang nanti dengan sukacita yang melimpah, karena Tuhan selalu menyertai kami, Immanuel, Allah beserta kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah haus dan lapar akan kebenaran. Sekali lagi, haus dan lapar akan kebenaran. Di awal tahun ya, saat kita ibadah online bersama, Tuhan menyampaikan pesan kepada setiap kita tentang belajar apa yang benar, yaitu di ibadah online saat kita menutup tahun 2025 memasuki tahun 2026, yaitu tentang belajar apa yang benar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa belajar apa yang benar jika kita tidak memiliki
rasa haus dan lapar akan kebenaran. Tidak mungkin. Seorang umat Tuhan yang tidak memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, tidak mungkin dia bisa belajar apa yang benar. Tidak mungkin. Karena Pak, dia merasa tidak membutuhkan. Tetapi ketika seorang umat Tuhan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, ya, maka barulah dia bisa belajar apa yang benar. Itulah sebabnya judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang haus dan lapar akan kebenaran. Kita buka Alkitab dari Injil Matius pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget, tetapi tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Matius pasal 5 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Nah, ini Matius pasal 5 itu kalau Bapak Ibu baca secara menyeluruh, itu kita dapati bahwa itu merupakan khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan pesan atau khotbah itu kepada orang banyak yang waktu itu mendengar. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, di Matius pasal 5 itu banyak ayat dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah. Terjemahan lain dikatakan diberkatilah. Saya percaya semua kita, ya, kalau kita ini manusia yang normal, pasti kita rindu mengalami hidup yang berbahagia. Amin. Pasti kita rindu mengalami hidup yang diberkati. Amin. Tidak ada seorang pun yang berkata, Pak, saya kepingin hidup saya tidak bahagia, saya kepingin hidup saya tidak diberkati. Saya percaya tidak ada orang seperti itu. Kalau ada, itu orang yang tidak normal. Sampai dia berkata, wah, saya tidak kepingin bahagia, saya tidak ingin diberkati. Ini orang yang tidak normal. Tapi orang yang normal semua pasti rindu untuk hidup bahagia, rindu untuk hidup diberkati. Nah, salah satunya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Tuhan menggunakan kata lapar dan haus karena apa? Semua orang pasti pernah merasa lapar dan haus. Jangan-jangan saat ini sudah ada yang merasa lapar, ya? Apalagi di luar tadi habis hujan, cuaca agak dingin, biasanya membuat kita lebih kepingin cepat makan, dan biasanya porsi makannya itu lebih daripada biasanya. Karena apa? Cuaca dingin. Ya, semua orang pasti pernah merasa lapar, pasti pernah merasa haus. Termasuk para pendengar dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mereka semua pasti pernah merasa lapar, merasa haus. Itulah sebabnya salah satu yang Tuhan ucapkan adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus. Tapi bukan lapar dan haus akan makanan, minuman jasmani, bukan. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang kita akan belajar bersama. Dari ayat Matius pasal 5 di ayat yang ke-6 ini setidaknya ada 4 hal yang kita bisa belajar. Ya, ucapan Tuhan Yesus khotbah di bukit tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita bisa belajar 4 hal. Ayo kita akan belajar bersama. Yang pertama, apa arti lapar dan haus akan kebenaran? Apa arti? Ya, apa artinya? Kita perlu tahu. Kalau kita nggak ngerti artinya, kita akan tidak mendapatkan makna dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ayat yang ke-6 ini. Lapar dan haus itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, lapar dan haus itu menunjukkan adanya kehidupan.
Seorang manusia yang hidup barulah dia bisa merasa lapar, merasa haus. Kalau manusia sudah mati, bisa nggak merasa lapar? Enggak. Merasa haus? Enggak. Karena apa? Sudah jadi, maaf, mayat, jenazah. Mayat atau jenazah tidak perlu makan, tidak perlu minum. Karena apa? Sudah tidak ada kehidupan di dalam tubuh. Sudah jadi jenazah. Nyawanya sudah terpisah dengan tubuhnya. Tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Tapi beda. Bapak Ibu Saudara saya yang hidup, kita merasa lapar, kita bisa merasa haus. Jadi yang pertama, lapar dan haus itu menunjukkan adanya kehidupan. Yang kedua, lapar dan haus itu menunjukkan adanya kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan makan. Kebutuhan apa? Kebutuhan minum. Ya, apalagi kalau laparnya sudah berat, sudah habis puasa, misalkan begitu ya. Atau mungkin kita habis pergi ke tempat yang sangat panas, cuacanya panas, ya berkeringat. Biasanya kalau sudah seperti itu sudah, wah, ini tenggorokan ini cepat kering, lalu mudah sekali merasa haus seperti saya saat ini. Ya karena banyak omong sebenarnya, ini tenggorokan cepat kering. Ada kebutuhan yang mendesak, lapar, perlu makan, haus, perlu minum, kebutuhan. Dan yang ketiga, lapar dan haus itu menunjukkan adanya kerinduan. Kerinduan. Ya, kerinduan. Jadi lapar dan haus secara umum ya menunjukkan kehidupan, menunjukkan kebutuhan, menunjukkan kerinduan. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata lapar dan haus akan kebenaran, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kebenaran. Apakah kebenaran hanya sekedar tahu membedakan yang benar dan yang salah? Ternyata tidak. Kata kebenaran yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar tahu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kebenaran yang dimaksud adalah rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Ingin mengenal kehendak Tuhan lebih lagi dan mau diubahkan sesuai kehendak Tuhan. Ya saya ulang. Jadi arti kata kebenaran di sini yang Tuhan bilang lapar dan haus akan kebenaran. Arti kata kebenaran bukan cuma sekedar tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi arti kata kebenaran ternyata punya makna yang lebih dalam. Arti kata kebenaran adalah rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Ingin mengenal kehendak Tuhan lebih lagi. Bahkan mau diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi dengan demikian kita sudah belajar bersama di bagian yang pertama ini ya. Arti dari lapar dan haus akan kebenaran berarti menunjukkan adanya kehidupan. Apa yang hidup? Rohaninya. Kalau seorang umat Tuhan hatinya rindu, hatinya lapar, haus akan kebenaran, itu menunjukkan rohaninya sehat, rohaninya hidup. Tapi kalau ada seorang umat Tuhan tidak memiliki rasa lapar, tidak memiliki rasa haus akan kebenaran, ini menunjukkan rohaninya sakit. Bahkan jangan-jangan bukan cuma sakit, rohaninya mati. Karena lapar dan haus menunjukkan kehidupan. Kalau umat Tuhan punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, berarti sebuah pertanda rohaninya hidup. Nah, demikian juga dikatakan ada kebutuhan akan kebenaran. Kalau lapar dan haus secara jasmani butuh makan, butuh minum. Tapi lapar dan haus akan kebenaran berarti kebutuhan akan kebenaran. Nah, kebenaran dikatakan
Bukan cuma sekedar tahu yang benar, tahu yang salah, yang mana. Bukan cuma itu. Tapi rindu hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ada kebutuhan, ada kerinduan yang mendalam. Oke, cukup sudah ya. Di bagian yang pertama kita sudah tahu apa arti lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang yang kedua, ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu cirinya apa? Ini bisa kita cek. Ya, sekali lagi bisa kita cek. Jangan cek orang lain, tapi cek diri kita masing-masing. Karena setiap pribadi itu berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu ngecek atau menunjuk orang lain, tapi mari kita cek diri kita masing-masing. Ada 3 ciri umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, ciri umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran, yang pertama adalah rindu firman Tuhan. Sekali lagi, rindu firman Tuhan. Jadi kalau dengar firman, terima firman, baca firman, itu menjadi kesukaan. Mari kita lihat salah satu ayatnya, saudara ya, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 di ayat yang ke-16. Yeremia 15 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, nur besar, berarti perkataan Tuhan, berarti firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ayat ini kalau Bapak Ibu baca sekilas sepertinya biasa, tapi kalau ayat ini kita renungkan lebih mendalam, ternyata ayat ini menunjukkan orang yang haus, rindu, lapar akan kebenaran. Itu kalau mereka ketemu firman Tuhan, mereka dikatakan bisa menikmati. Bicara tentang kata menikmati, saya kasih contoh yang paling mudah. Kalau satu ketika di hadapan kita, saat kita lapar, saudara ya, ada makanan kesukaan kita. Nah, makanan kesukaan tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang suka bakso, ada yang suka soto, ada yang suka rawon, apalah terserah makanan kesukaan. Tapi saya ngomong gini jangan sampai lapar, saudara. Nanti ngomong gini pikirannya mulai melayang, waduh, ya, ke makanan-makanan, saudara. Jangan, ini cuma contoh saja supaya jelas gitu ya. Nanti laparnya ditunda, selesai ibadah baru mikir makan apa, makan di mana, nanti saudara ya. Nah, saat kita di hadapan kita ada makanan kesukaan kita, kebetulan kita juga lapar, maka saya percaya waktu kita makan, kita itu akan menikmati setiap makanan yang masuk ke mulut kita. Betul atau tidak? Apalagi kalau Bapak Ibu ini orang yang suka kuliner. Nah, orang yang suka kuliner itu pasti menikmati. Waktu dia makan, dia nikmati. Wah, ini makanan ini rasanya pas, campuran apanya pas. Dia makan lagi di tempat lain, wah ini makanan kurang pas. Rupanya yang masak ingin menikah lagi. Karena apa? Kasinan ya, asin banget, sampai bingung ya, loh makanan kok jadi kayak gini. Ataupun sebaliknya, ya waktu dimakan, loh ini makanan kok sangat manis. Tapi memang ada ya, di daerah-daerah tertentu itu makanan itu manis. Memang ada ya. Nah, ada orang yang suka makanan manis kayak saya. Nah, saya juga makanan manis, jadi mukanya kelihatan agak manis. Ya. Nah, karena memang kebetulan kakek nenek saya itu orang dari Jawa Tengah, ya. Karena orang dari Jawa Tengah, jadi akhirnya ngurun ke ayah saya. Nah, ayah saya juga minta kalau Bu Ani masak itu juga makanan yang manis-manis. Jadi akhirnya lidah saya ini terbiasa makanan yang manis. Ya, di waktu Bu Gembala masuk ke rumah kita pertama kali itu kaget
kalau makan ini makanan kok rasanya kayak gini ya, gitu ya. Nah, memang kita suka makanan manis ya. Tapi andai kata dikasih makanan asin juga saya nggak nolak ya, namanya dikasih ya. Oke, nah kita kembali. Setiap suapan makanan yang masuk ke mulut kita karena itu kita sukai, makanan-makanan itu kita nikmati. Enak, waduh, pas. Setiap suapan, saya percaya tidak mungkin Bapak Ibu begitu masuk langsung saya jamin besok mulus. Loh ya, karena tidak diproses, tidak dikunyah, pasti dikunyah, bahkan dicicipi sama lidah kita. Waduh, enak ya, pas. Lalu kita putuskan lain kali aku balik ke tempat ini, karena pas, enak, kita menikmati. Itu arti kata menikmati. Menjadi pertanyaan, kalau kita bertemu dengan firman Tuhan, apakah kita menikmatinya? Jangan-jangan mulai berpikir begini, firman lagi, apalagi sih nyampe Pak Gembala lagi. Ya. Nah, saya ini membagikan firman karena saya juga belajar loh. Dan waktu saya belajar itu saya antusias, ya. Saya senang, waduh, ternyata firman Tuhan itu begini, firman Tuhan itu begini. Jadi akhirnya membuat kita jadi suka, membuat kita jadi bisa menikmati ayat, konteks, penjelasan. Kalau kita menikmati, kita akhirnya menjadi umat Tuhan yang bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Ya, nah ayat ini berkata kalau aku bertemu dengan perkataan Tuhan, aku menikmati. Bahkan firman Tuhan itu jadi kesukaan, jadi kegirangan bagiku. Jadi ciri yang pertama, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia suka firman Tuhan. Ya, jangan sampai ada umat Tuhan yang alergi dengan firman Tuhan. Ya, senangnya kalau datang ke kebaktian, saya senang itu cuma satu Pak, waktu pujian. Ya, memang pujian penting, saya tidak pernah berkata pujian tidak penting. Tidak, pujian penting. Ya, pujian itu mengundang hadirat Tuhan. Tuhan hadir bersemayam di atas pujian umatnya. Ya, pujian penting. Tetapi bukan hanya pujian, firman Tuhan juga penting. Jangan sampai ada di antara kita yang jadi seperti Eutikus. Bukan tikus loh ya, Eutikus. Tahu ya Eutikus, saya sering mengutip kan. Eutikus itu kisah seorang yang waktu dengar firman Tuhan disampaikan oleh Paulus ngomongnya terlalu lama. Karena lama akhirnya ngantuk. Kebetulan dia duduk di pinggir, di jendela di pinggir di lantai 2. Ngantuk, tahu-tahu apa? Jatuh ke bawah, mati. Umat Tuhan yang tidak suka firman Tuhan, saya khawatir jangan-jangan rohaninya jatuh, rohaninya drop, rohaninya down, akhirnya mati. Ya, jadi jangan ada ya yang jadi seperti kayak Eutikus. Saya sangat berharap kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman, menerima firman, mari kita menikmati, dikunyah, dinikmati. Oh, ternyata pengertiannya, artinya, maknanya, penjelasannya seperti ini. Yeremia 15 terjadi. Apabila aku bertemu dengan firman Tuhan jadi kegirangan bagiku. Firman Tuhan jadi kesukaan bagiku. Itu ciri yang pertama, suka firman. Yang kedua, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, itu mau diajari dan ditegur oleh firman. Mau diajari dan ditegur oleh firman, oleh kebenaran firman. Kita buka ayatnya ya, Amsal. Ini banyak ayatnya sebenarnya, tapi saya ngambil salah satu aja ya. Amsal pasal 12 di ayat yang pertama. Amsal pasal 12 di ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Kita perhatikan kalimat berikut. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tahu dungu, so? Tahu ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Bahasa gampangnya dungu itu nah ya itu, saya tidak lanjutkan. Saudara tahu ya. Orang yang benci teguran, Amsal berkata dungu. Satu ayat lagi so, ya, supaya kita makin mantap. Tetap Amsal pasal 9 ayat 8 sampai 9.
Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai 9. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak atau tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat atau teguran, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ternyata orang yang suka teguran, mau terima teguran, ajaran dari kebenaran firman, itu dikatakan orang yang bijak. Ya, nah tentu pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menjadi umat Tuhan yang diajari, ditegur oleh firman Tuhan, kebenaran firman? Ada umat Tuhan, tapi bukan cuma Tuhan di tempat ini, ada semua di sini ya, di tempat lain. Kalau terima firman Tuhan yang keras, marah. Dia berkata, wah, hamba Tuhan ini khotbahnya gak enak di rumah, panas di kuping, ngecing, sengaja menekan ke saya. Padahal itu kebenaran. Nah, kalau kebenaran disampaikan, andai kata ada yang kena, seharusnya kita bersyukur. Mengapa Wahyu berkata orang yang dicintai Tuhan dia akan ditegur? Jadi kalau kita terima teguran firman Tuhan, itu sebuah pertanda Tuhan itu cinta kita, Tuhan itu sayang kita. Ditegur supaya apa? Sadar. Ditegur supaya jadi bijak. Ya, nah sekarang tinggal keputusannya, kita mau atau enggak ditegur, mau atau tidak diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya kebenaran firman ya. Kalau kebenaran manusia itu relatif. Karena si A bilang yang benar begini, si B bilang yang benar bukan begini tapi begitu. Beda. Kebenaran manusia yang satu dengan yang lain beda. Salah satunya saya ini paling bingung, ada yang ngomong, Pak, kalau makan buah itu sebelum makan. Tapi ada golongan lain berkata makan buah sesudah makan tidak masalah, kata itu. Ya, ini kafir, nyampur di perut, katanya itu. Saudara ikut yang mana? Saya bingung, ya ada lagi yang ngomong, Pak, kalau makan habis makan jangan minum. Jangan minum. Terus berarti apa? Tidak boleh minum. Minumnya kapan? Setengah atau 1 jam kemudian. Waduh, setelah kecantol, serut saja. Ya, kebetulan tadi makanannya. Nah, aku menikmati sampai ini penuh di tenggorokan dan tidak boleh minum, ya apa? Itu tidak baik. Oh, nah, ini kebenaran manusia ya. Yang satu punya pandangan begini, yang satu punya pandangan begitu. Saya tidak mempersoalkan ya. Terserah Bapak Ibu mau makan buah di bagian waktu sebelum makan atau sesudah makan, tidak masalah. Karena Tuhan Yesus bilang besok akan dibuang ke jamban. Itu tidak menajiskan. Yang menajiskan itu justru yang keluar dari mulut. Yang masuk ini tidak menajiskan. Jadi tidak dipersoalkan ya, mau makan sebelum makan buah sebelum makan nasi, makan buah sesudah makan nasi, tidak masalah. Terserah, suka-suka saja. Ya, itu kebenaran yang relatif. Nah, tapi saya masuk sini kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan tentu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak bisa ditawar. Nah, kalau ada umat Tuhan terima kebenaran firman lalu marah, berarti dia tidak mau diajari, tidak mau ditegur. Nah, itu tadi Amsal berkata itu bukan orang bijak, tapi orang yang Nah, ini loh, firman loh yang ngomong ya, bukan saya loh, bukan saya, firman yang ngomong. Jadi selalu saya berusaha mendasari setiap penyampaian, setiap kebenaran itu dengan ayat. Jadi bukan pemikiran atau perkataan saya, bukan, tapi ada firman Tuhan yang memang mendasari. Oke, kita kembali. Jadi ciri yang kedua, umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran adalah dia mau diajari, dia mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, cirinya, umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran mempunyai ciri yang ketiga, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti berubah.
Memang berubah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, tidak seperti itu. So. Berubah ini membutuhkan proses. Dan proses itu membutuhkan waktu. Jadi tentunya berubah itu tidak seperti membalik telapak tangan langsung. Hari ini, misalkan ya, hari ini benci, besok tiba-tiba jadi cinta. Waduh, itu tidak mungkin, so. Ya, itu pura-pura. Kalau berubah, yang dimaksud adalah berubah setahap demi setahap, step by step, langkah demi langkah, proses demi proses. Karena apa? Itulah perubahan yang sesungguhnya. Karena karakter manusia ini sesuatu yang sudah melekat pada diri manusia. Kalau mau berubah, itu tentu butuh proses. Diizinkan Tuhan melewati berbagai macam hal. Contoh Yusuf. Yusuf mau diubah Tuhan, dipersiapkan jadi pemimpin sesuai dengan mimpinya lewat proses. Prosesnya berapa lama, Saudara? 13 tahun. Menunjukkan bahwa butuh proses. Perubahan itu butuh proses, butuh waktu. Ya, oke, kita kembali. Jadi hidupnya akan berubah. Firman Tuhan bukan hanya bersifat memberi informasi, memberitahu, memberi pengetahuan, tetapi firman Tuhan juga bersifat formatif. Formatif itu maksudnya membentuk, dan firman Tuhan juga bersifat transformatif. Transformatif itu maksudnya mengubah. Jadi firman Tuhan bukan cuma memberitahu, tapi firman Tuhan juga membentuk, dan firman Tuhan akan mengubah. Bahasa kerennya, firman Tuhan bukan sekedar informatif, tapi firman Tuhan juga formatif dan transformatif. Tidak ngerti, tidak apa-apa, ini cuma pengetahuan. Yang penting nangkep maksudnya, ya. Bukan cuma sekedar tahu, tapi dibentuk oleh firman dan diubah oleh firman. Itu yang penting. Oke, jadi kita sudah tahu sekarang, ya. Yang kedua, ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran ada 3. Rindu, suka firman. Yang kedua, mau diajari, ditegur oleh kebenaran firman. Dan yang ketiga, hidupnya pasti mengalami perubahan, ya, langkah demi langkah. Yang ketiga, saudara, apa bahayanya jika kita tidak lapar dan haus akan kebenaran? Apa bahayanya? Bahayanya apa? Kalau seorang tidak haus, tidak lapar akan kebenaran, apakah itu wajar? Apakah itu tidak masalah? Ternyata kalau umat Tuhan tidak lapar dan haus akan kebenaran, itu ada bahayanya. Apa bahayanya? Seperti tubuh. Kalau tubuh tidak makan, tubuh tidak diberi minum, maka satu ketika tubuh itu akan jadi lemah, lemes. Tidak percaya, boleh dicoba. Ya, saya belum pernah nyoba puasa 3 hari 3 malam, belum pernah. Ya, paling kalau puasa itu cuma 1 hari. Tapi ada yang pernah mencoba puasa 3 hari 3 malam. Ada lagi yang pernah cerita sama saya nyoba puasa 40 hari 40 malam. Waduh, saya bayang luar biasa. Kayak apa? Katanya dia, nggak tahu lupa ya, hari keberapa itu tubuh itu kayak melayang gitu. Kayak melayang. Saya nggak tahu, saya juga nggak bisa bayangkan. Saya juga nggak berani melakukan karena badan saya sudah ukurannya mini size. Nah, kalau sudah mini size, saya puasa 40 hari 40 malam. Saya datang ke sini, Bapak Ibu Saudara bisa kaget. Ini Pak Ambara atau duduk? Itu ya. Nah, sebab itu saya bingung, so. Kalau ada orang bilang, saya ini tidak makan, Pak. Saya ini tidak makan, jarang makan. Tapi kok tambah gemuk? Itu saya bingung, so, dengan itu. Loh, saya ini makan, loh. Badan saya pancet segini, so. Ya, tapi ini ada orang tidak makan tapi tambah gemuk. Rupanya dia makan tapi tidak sadar. Jadi waktu makan itu agak pingsan atau gimana, tidak sadar. Makannya itu ngemil ya, gitu ya. 15 menit lagi, gitu ya. 10 menit lagi, 0. Jadi dia masa aku tidak makan, iya tidak makan berat, tapi ngemilnya 1 hari tidak tahu sampai 20 kali juga. Layak, makan lemu. Nah, gitu. Ya, oke, kita kembali. Nah, kalau tubuh tidak diberi asupan makanan, minuman, ketika tubuh membutuhkan, maka tubuh itu akan jadi lemah. Demikian juga hidup rohani kita. Bahaya jika umat Tuhan tidak lapar dan haus akan kebenaran.
maka dia merasa tidak butuh makan kebenaran, tidak butuh minum kebenaran firman, tidak butuh. Akhirnya apa? Saya pastikan imannya akan jadi lemah. Pasti. Kalau umat Tuhan tidak merasa lapar dan haus akan kebenaran, imannya sedikit demi sedikit mulai menurun. Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Bukan mendengar drakor, bukan mendengar berita-berita liputan 6 atau apa, tapi mendengar firman. Iman itu timbul, iman itu bangkit. Nah, kalau umat Tuhan tidak suka firman karena tidak punya rasa lapar dan merasakan kebenaran, kalau dengar firman tidak antusias, dengar firman ngantuk, dengar firman mainan game di handphone sendiri, waduh, saya berani pastikan imannya pasti drop. Pasti. Seperti waktu butuh makanan minuman, tubuh jasmani tidak dikasih makanan minuman, tubuhnya lemah. Satu saat sakit, lama-lama bukan cuma sakit, mati. Rohani kita juga begitu, iman kita juga begitu. Tidak merasa membutuhkan kebenaran firman, tidak lapar dan haus akan kebenaran. Akhirnya apa? Imannya jadi turun, jadi lemah. Lama-lama apa? Drop, imannya mati, rohaninya mati. Apakah ini bahaya? Loh ya bahaya, so. Nah kalau imannya mati, rohaninya mati, bisa nggak? Ketemu nanti waktu dipanggil pulang ketemu Tuhan Yesus? Nggak bisa, lah nggak punya iman kok. Ibrani 11 berkata, jika seseorang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah kalau tidak berkenan kepada Allah karena tidak punya iman, mau ketemu Tuhan masuk surga, sorry, katanya Tuhan, sorry ya nak, tempatmu bukan di sini. Silakan, saudara. Bahaya ini. Jadi kalau ada umat Tuhan tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, ini sudah peringatan. Bukan cuma lampu kuning, lampu merah. Peringatan, warning, dangerous. Ya warning itu peringatan, dangerous itu bahaya, tanda seru. Ya biasanya bukan cuma tanda seru, dikasih gambar tengkorak. Loh ya kan, kalau tempat-tempat yang bahaya itu kan biasanya ada gambar tengkorak, supaya tahu ini bahaya ini. Kalau ada umat Tuhan tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, itu adalah amat sangat berbahaya. Imannya jadi lemah. Umat Tuhan ini mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa, kompromi dengan dosa, bahkan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena imannya lemah. Mengapa imannya lemah? Karena tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Padahal iman timbul dari mendengar firman. Oke, ya. Jadi yang ketiga kita sudah belajar bersama. Ternyata kalau tidak lapar dan haus akan kebenaran, itu kondisi berbahaya. Perlu untuk segera diperbaiki. Perlu untuk segera diubahkan. Karena kalau tidak, lama-lama imannya, rohaninya mati. Dan kalau imannya mati, rohaninya mati, saya berani pastikan tidak bisa ketemu Tuhan. Kalau dipanggil pulang Tuhan, tidak bisa. Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, oke. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Ya. Jadi yang pertama kita sudah belajar apa artinya lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata arti lapar dan haus akan kebenaran itu berarti rohaninya itu hidup. Karena apa? Punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, berarti ada kehidupan. Rohaninya hidup, rohaninya sehat. Ya, ada kebutuhan untuk terima firman, kebutuhan untuk suka firman, dan selanjutnya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran ada 3 ciri: rindu firman, suka firman, mau diajari, ditegur oleh kebenaran firman, dan yang ketiga, hidupnya pasti mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, apa bahayanya kalau tidak lapar dan haus akan kebenaran? Oh bahaya, ini bukan wajar atau biasa-biasa, ini kondisi berbahaya tingkat tinggi. Karena Pak, iman akan drop, down, lemah. Dan kalau waktunya tiba dipanggil pulang Tuhan, pasti tidak bisa ketemu Tuhan.
Karena tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat sekarang yang terakhir, apa janji Tuhan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Ini yang keempat. Apa janji Tuhan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Tadi firman Tuhan berkata, diberkatilah, berbahagialah. Oh, ternyata orang yang lapar dan haus akan kebenaran, punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan bilang diberkati orang seperti ini, berbahagia orang seperti ini. Karena apa? Bagian kalimat berikutnya dikatakan mereka akan dipuaskan. Ayat itu tidak berkata orang yang lapar dan haus akan kebenaran mungkin akan dipuaskan. Enggak. Bukan kata mungkin. Mungkin itu bisa ya, bisa tidak. Itu kemungkinan. Namanya kemungkinan, bisa ya, bisa enggak. Enggak pasti. Mungkin. Tapi Tuhan tidak berkata mungkin. Tuhan berkata akan dipuaskan. Berarti ini bicara tentang sebuah kepastian. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Pasti. Itu janji Tuhan. Kalau janji manusia belum tentu. Mungkin. Tapi mari sebagai umat Tuhan, namanya kita umat Tuhan, kita anak Tuhan, kita belajar kalau berjanji harus ditepati. Pengkhotbah pasal 5 berkata, tepatilah nasamu. Lebih baik engkau tidak berjanji daripada engkau berjanji tapi tidak menepati. Jadi karena itu jangan gampang janji, ya. Saya juga belajar. Ya, jadi dalam hidup ini saya juga belajar. Dulu paling gampang, gampang, beres. Dulu gampang, saya ngomong. Sekarang tidak berani. Kalau ada orang sesuatu, gimana Pak? Bisa? Saya belum bisa jawab. Nanti saya kabari ya. Nanti saya doakan, saya pikirkan, saya pertimbangkan. Nah, saya tidak berani langsung janji. Karena saya takut kalau janji tidak bisa nepati, salah jadinya. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tapi tidak menepati. Nah, mari kita belajar sebagai umat Tuhan, belajar dari Tuhan Bapak kita. Tuhan Bapak kita adalah Allah yang janjinya pasti digenapi dan ditepati. Nah, kita umat Tuhan juga belajar begitu, Saudara. Ya, kalau sampai miss itu maksudnya ada kelirunya, ya sudah minta maaf. Maaf ya, saya nggak bisa menepati janji. Ya sudah, tapi sudah minta maaf. Daripada diem aja, tidak menepati janji tapi diem aja, kayak nggak pernah janji lah, itu repot, Saudara. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada yang seperti itu. Nah, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Tuhan bilang akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini punya beberapa pengertian. Ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Pasti akan dipuaskan. Kata dipuaskan punya beberapa pengertian. Yang pertama, dipuaskan itu punya pengertian iman kita dikuatkan. Iman kita dikuatkan. Itu dipuaskan. Jadi iman kita ini jadi kuat. Itu dipuaskan. Pengertian yang pertama. Yang kedua, arti kata dipuaskan punya pengertian diberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga bagian dari kepuasan. Damai sejahtera. Ya. Yang ketiga, arti kata dipuaskan adalah diberi arah hidup. Arah hidup. Arah hidup itu maksudnya hidup yang punya tujuan. Terarah. Loh, kalau kita nggak punya arah, bahaya sudah dalam hidup ini. Seperti kalau Bapak Ibu pergi, nggak punya arah. Ditanya, Pak, mau pergi kemana? Nggak tahu. Seenak kakiku melangkah kemana? Loh, repot. Ya, ditanya sampainya kapan? Ya nggak tahu. Saat kesel kakiku. Nah, ini nggak punya tujuan ini. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara hendak pergi, pasti punya tujuan. Apalagi ya kalau kita diburu waktu gitu ya, pasti ya kita pasang GPS ya, tahu GPS goblok pasti sampai kan. GPS kan gitu, GPS itu GPS itu siapa ya, gak pakai soro katanya ya, goblok pasti sampai ya, terserah mau disingkat apa. Itu maksudnya itu menunjukkan jalan, rute jalan. Jadi kalau saudara masang di handphone itu ya gampang. Itu ojol kan sudah jago GPS semua.
Dulu saya pakai GPS ya Isa, tapi sekarang otomatis ya di sana bisa diatur. Cari jalan tercepat, ya, cari jalan yang utama. Atau apa, terserah bisa disetting. Nah, nanti kalau disetting itu tinggal kita ikuti. Ya, 100 meter lagi belok ke kanan. 200 meter lurus terus sampai nanti notok belok ke kanan. Nah, yang bingung pernah ada orang yang tersesat di bawah GPS. Dia dibilang begitu. Ya di luar kota, mengikuti GPS, dan rupanya settingannya kurang pas. Di bawah dia masuk ke jalanan berbatu-batu. Terakhir bukan jalan berbatu-batu, terakhir sawah. Dia bingung, katanya GPS lurus terus. Dia lihat, opo nih yang lurus nih muka sawah. Ya, lo ini kejadian sampai ini jadi bingung. Ya, ini katanya dia bilang goblok pasti sampai, tapi kali ini si goblok GPS ya. Lalu di bawah di sawah masih disuruh lurus terus ya. Nah itu rupanya settingannya keliru ya. Nggak tahu settingan sepeda motor atau settingan apa, nggak tahu kok bisa melewati jalan-jalan seperti itu ya, aneh ya. Oke, nah kita kembali diberi arah hidup, hidupnya jadi punya arah. Kalau punya arah kita tidak tersesat, nggak kesasar, maksudnya begitu. Karena tak tahu arahnya. Tapi kalau nggak punya arah bisa tersesat, bisa kesasar karena tidak punya arah. Dan yang terakhir, arti kata dipuaskan berarti kita mendapat kepuasan yang sejati. Tidak usah kaget, cuma hujan. Tidak usah kaget. Ya kan, nanti jujur lupa kaget. Tidak usah kaget, ini cuma hujan. Hujan apa? Hujan naik. Ini hujan duit, saya percaya semua sudah di luar. Hujan duit tuh, royoan gitu. Masalahnya cuma hujan air, ya santai aja, tenang aja. Kita masih berada di ruangan tertutup. Ya tidak apa-apa. Jadi yang terakhir, kata akan dipuaskan ini berarti mendapat kepuasan yang sejati. Kepuasan yang ada di dunia ini bukanlah kepuasan yang sejati. Apapun itu. Contoh, Bapak Ibu mendapat sesuatu atau memiliki sesuatu. Ya pertama kali waktu kita belum dapat, belum memiliki, rasanya kepingin gitu. Waktu dapat pertama kali, waktu memiliki rasanya senang. Tapi saya tanya, senangnya atau puasnya itu berapa lama? Paling cuma hitungan hari, paling banter cuma hitungan bulan. Betul apa betul? Oh, iya kan? Iya. Ya, saya waktu dapat ini tab ini pertama kali ya. Ini mereknya Casio. Ada Pak tab Casio, ada. Dikasih orang. Dikasih orang. Jadi saya kalau suruh beli ya enggak ya. Kalau Oppo gitu ya, yang lama masih bisa dipakai. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Gembala gaya sih, TP-nya gak gaya loh, DKI. Kalau DKI dikasih, ya kalau nggak dipakai ya gimana? Ya sudah saya pakai ya. Jadi penampilannya rotok keren, gede. Nah, oke, nah kita kembali nah, jadi mendapat kepuasan dari dunia itu bukanlah kepuasan yang sejati. Hanya sesaat. Kepuasan semu, apapun itu, mau barang, mau hobi, mau kedudukan, mau kekayaan, mau apapun, semua yang ada di dunia, kepuasannya itu cuma sesaat. Kepuasannya itu semu. Tapi kalau dari Tuhan, itulah kepuasan yang sejati. Nah Tuhan bilang, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dapat kepuasan yang sejati. Jadi setidaknya ada 4 hal di dalam kata akan dipuaskan sebagai janji Tuhan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, imannya jadi kuat, menguatkan iman. Yang kedua, diberi damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan tentunya ya. Yang ketiga, diberi arah hidup. Hidup ini punya tujuan, tidak tersesat, tidak kesasar. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat kepuasan yang sejati. Bukan semu seperti yang diberikan dunia, tapi kepuasan yang sejati. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian bersama saya. Silakan Pak Mimbar kembali maju ke depan. Kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau mungkin mulai kurang lapar
kurang haus akan kebenaran, ayo kita minta sama Tuhan. Ya Tuhan, beri aku hati yang haus dan lapar akan kebenaran, rindu akan kebenaran Tuhan. Karena itu sangat penting bagi iman, bagi rohani. Kita akan datang pada Tuhan, kita respon lewat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Aku bisa melihat rencana-Mu yang indah.
Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima bersama, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena Tuhan berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka pasti akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, atau mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Mungkin ada mereka yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada di antara mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, percaya dan menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu, sebab Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.